Niat Indonesia untuk menjadi raja baterai listrik dunia lagi-lagi mendapat ganjalan. Setelah sebelumnya Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor nikel mentah Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia WTO, kini giliran negeri Paman Sam Amerika Serikat yang menguji daya tahan industri nikel tanah air. Ya, negeri adidaya ini tidak memasukkan nikel asal Indonesia ke dalam daftar penerima insentif subsidi hijau bagi mineral asal tanah air. Amerika Serikat memang menyiapkan anggaran jumbo senilai 370 miliar dolar Amerika Serikat melalui Undang-Undang Inflation Reduction Act atau IRA. Kredit ini hanya akan diberikan pada komponen baterai yang dirakit di Amerika Serikat atau bagi mitra perdagangan bebas Amerika Serikat. Sejatinya regulasi ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan Amerika Serikat terhadap China di bidang rantai pasok kendaraan listrik. Ini artinya nikel asal Indonesia akan luput dari insentif jumbo ini mengingat Indonesia belum meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat. Dan investor asal China dianggap terlalu dominan dalam proyek tambang nikel di Indonesia. Menanggapi pengucilan nikel asal Indonesia oleh Amerika Serikat, pengusaha nikel pun angkat bicara. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia (APNI), Medi Catherine Lengkei mengatakan sebelum meratifikasi perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat, seharusnya penambang nikel di Indonesia lebih dulu menerapkan konsep pertambangan hijau atau green energy dari hulu ke hilir. Sekarang apakah kita sudah layak menerima itu? Karena penambangan baik hulu maupun hilir, apakah kita sudah sesuai dengan konsep green energy, konsep good mining practice atau konsep life cycle assessment? Apakah konsep ESG yang kita tetapkan dalam pertambangan baik hulu maupun di hilir itu sudah sesuai dengan Undang-Undang IRA? Kita kembali lagi, Undang-Undang IRA itu kan tentu ada klausal-klausalnya ya. Kita berbicara environmental. Bagaimana kita menuju green energy, tapi prosesnya tidak green energy. Meski demikian, staf khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan menyebut tidak masuknya nikel asal Indonesia dalam skema Inflation Reduction Act Amerika Serikat bukan pertanda kiamat bagi masa depan industri nikel di dalam negeri. Selain itu, ekspor nikel asal Indonesia ke Amerika Serikat juga tergolong kecil. Selain itu, pemerintah mencoba memasukkan nikel asal Indonesia ke pasar bebas Amerika Serikat melalui skema Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Walaupun nikel dari Indonesia tidak dimasukkan, itu bukan merupakan suatu the end of the world ya, suatu akhir zaman. Karena kita juga bisa melakukan perundingan dengan Amerika melalui forum-forum lain. Ya. Memang karena di sini kita belum mempunyai suatu perjanjian khusus free trade agreement dengan Amerika. Jadi memang itu tidak dimasukkan. Tapi itu juga bukan eksklusif kepada Indonesia karena negara lain tidak mempunyai perjanjian sama pun juga tidak diberikan semacam perlakuan yang sama gitu ya. Jadi misalnya di Amerika ini kan kita mempunyai semacam TIFA, Trade Investment Framework Agreement. Itu suatu forum yang untuk mendiskusikan dengan negara mitra dagang Amerika untuk bisa diberikan semacam insentif atau perlakuan khusus sehingga barang-barang mereka bisa masuk ke Amerika dengan tarif yang rendah maupun tarif yang nol. Tak masuknya nikel Indonesia di skema IRA Amerika Serikat ini juga memantik kegeraman Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Maritim, Senin 10 April 2023, Luhut mengatakan, jika benar Amerika Serikat menganaktirikan nikel asal Indonesia, maka negeri Paman Sam sendiri yang akan mengalami kerugian. Luhut bahkan akan terbang jauh-jauh ke Amerika Serikat untuk melobi pemerintahan Joe Biden demi bernegosiasi terkait hal ini. Indonesia menjadi pilihan karena kita banyak renewable energy di kita gitu. Jadi seperti misalnya kami nanti ketemu dengan Ford hari lusa di Amerika dan Tesla juga. Salah satu yang kita bicarakan itu karena kalau tidak mereka rugi juga karena dengan green energy yang kita punya untuk proses propulsor kator begitu ya mereka nggak dapat dari Indonesia karena kita nggak punya free trade agreement dengan mereka. Sekarang kita usulin limited free trade agreement dengan mereka. Senada, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Haruiseto mengatakan, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang meratifikasi perjanjian bebas dagang dengan Amerika Serikat. Sejatinya bukan sekali ini saja nikel asal Indonesia mendapatkan ganjalan dari luar negeri. Tahun 2022 silam, Uni Eropa menggugat kebijakan Indonesia perihal larangan ekspor biji nikel ke luar negeri. Tak tinggal diam, Presiden Joko Widodo pun tegas meminta jajarannya untuk mengajukan banding di Organisasi Perdagangan Dunia ini.
kita kalah. Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang pada menteri, ya kita kalah, tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah. Senada pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana mengatakan, Indonesia harus melawan keputusan di WTO karena gugatan Uni Eropa di WTO akan lebih banyak merugikan Indonesia. Nah, yang perlu diwaspadai satu lagi, mohon maaf nih Pak Bara, yaitu Uni Eropa ini kurang ajar nih. Mereka bilang gini, ini kan belum putus karena belum diketok sama DSB, tapi dia buat aturan yang walaupun belum diputus di DSB, tetapi sudah diputus di panel, dianggap sebagai sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga kalau Indonesia tidak menjalankan putusan itu, maka dia akan melakukan retaliasi. Dia akan serang kita, kayak Super 301 lah. Kalau Pak Bara kan pasti tahu kalau di Amerika itu Super 301 clause itu. Nah dia mau buat kayak begitu. Wah, saya bilang nih, kita harus lawan. Ya, saya setuju dengan Bapak Presiden. Kita harus lawan. Kita nggak ada mundur-mundurnya mengenai masalah ini. Demikian. Wajar saja jika nikel asal Indonesia mendapatkan gangguan dari raksasa ekonomi dunia. Data dari United States Geological Survey menyebut Indonesia menguasai 21 juta metrik ton pada tahun 2022 atau setara dengan 21% dari total cadangan nikel dunia. Tak hanya itu, komitmen pemerintah melakukan hilirisasi dan mengembangkan industri nikel menjadi pusat industri baterai listrik dunia membuat daya tawar Indonesia menjadi makin kuat. Bahkan, demi memenuhi kebutuhan bahan baku baterai listrik selain nikel, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan melobi negara tetangga Australia agar mau mengirimkan litium sebagai salah satu komponen penting untuk baterai listrik. Meski diadang sana-sini, mimpi Indonesia untuk menjadi raja baterai listrik dunia belumlah pupus. Kini, yang dibutuhkan oleh pemerintah adalah konsistensi terhadap kebijakan hilirisasi agar Indonesia mampu sejajar dengan negara maju lainnya di dunia. Tim Liputan CNBC Indonesia.